bisa juga dihidupkannya dari Allahu Akbar. Kenapa kamu tak musik lagi? Radio berpahalanya sama. Tidak bisa, karena ada rukun syaratnya. Syarat sholat berjamaah itu sah, terus ada itu tidak. Syarat tidak itu sahnya mesti bersambung. Walaupun di luar masjid tetap dapat pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena masjidnya sudah penuh. Ini dua kemungkinan, masjid ini kecil atau jamaahnya besar. Padahal ini sudah disebut masjid besar, ternyata jamaahnya lebih besar. Wahai masyarakat Islam Indonesia, kalau kalian mau melihat bagaimana sholat subuh seperti sholat Jumat, datanglah kalian ke Masjid Bandarura. Takbir. Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau mau melihat istiqomahnya, hadir juga subuh besok. Al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang yaqiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. La taqtar, jangan tertipu, jangan kau sangka dia wali Allah, belum tentu. Bagaimana membedakannya? Lihatlah bagaimana dia istiqomah. Kalau dia istiqomah, dia wali Allah. Kalau tidak istiqomah, wali setan. Kalau kadang-kadang istiqomah, kadang-kadang tidak, wali murid. Jadi kata Ustaz protokol, Ustaz Somad katanya kurang sehat. Saya kalau udah ada mikrofon sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyatukan kita subuh ini? Jabatannya macam-macam. Ada PNS, ada sipil, ada tentara, ada polisi, beda jabatan. Sukunya macam-macam. Mayoritas Aceh, ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, ada Minangkabau. Warna kulit macam-macam. Ada yang hitam sekali, ada yang ganteng, ada yang kurang. Tapi yang menyatukan kita satu, ketika mengangkat tangan kita berkata Allahu Akbar. Yang menyatukan kita imam. Kalau sudah imam bertakbir, maka makmum mesti ikut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kullu samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Oleh sebab itu, tidak ada alasan umat Islam untuk tidak bersatu, karena umat Islam adalah umat yang paling mudah untuk disatukan. Siapa bilang umat Islam tidak bersatu? Orang Barat bingung, dia lihat di Masjidil Haram macam semut berkeliaran. Orang Barat, ya, menurut kamu orang sebanyak ini berapa menit, berapa waktu untuk membuatnya bisa rapi berbaris? Rasanya untuk baris berbaris yang paling tertib Pak polisi, Pak tentara. Coba kumpulkan orang satu lapangan sepak bola, berapa lama supaya mereka bisa berbaris? Menurut ilmu baris berbaris, untuk menyusun orang tegak, hadap kanan, lancang kanan, maju depan, untuk menyusun baris berbaris satu lapangan sepak bola, biar supaya barisannya rapi, paling tidak diperlukan waktu setengah jam, barulah barisan itu bisa lurus rapi. Belum lagi bahasanya, di tanah lapangan itu ada orang Inggris, ada orang Arab, bahasanya macam-macam. Tapi untuk meluruskan sebanyak 4 juta orang di musim haji di Makkah dengan berbagai macam negara bangsa, imam cukup hanya berkata
saja jamaah yang berserak seperti semut itu rapi berbaris, dan mereka langsung mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu hanya ada dalam agama Islam, bukan apologi, bukan membela-bela diri, tapi fakta dan data. Makanya imam mengatakan luruskan shaf. Apa kenapa Bapak Ibu dengar ada imam yang berkata sebelum sholat, jamaah saya tidak suruh luruskan shaf, kalian sudah tahu semua kan? Tak ada. Kenapa demikian? Karena Islam mau menunjukkan begitu cepat mengaturnya, begitu mudah untuk diatur. Orang yang mudah diatur itu disebut dengan Islam. Al-Islam artinya al-inqiyad wa ta'ah. Islam artinya mudah diatur dan orangnya taat. Orangnya namanya Muslim. Makanya tadi kita berkata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajhatu lillahi fataras samawati wal ardi hanifan musliman. Saya ini orang yang mudah diatur dan orangnya taat. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi orang Islam tidak sombong. Dia tidak berkata ini jamaah yang ramai ini karena panitia, ini karena saya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini bukan karena aku, ini semua karena Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Umat Islam disuruh barisan lurus, disuruh mengikut imam, ikut, disuruh datang sholat subuh berjamaah, datang, disuruh lawan kantuk, lawan tidur, tinggalkan kasurmu, tinggalkan tempat tidurmu, tinggalkan selimutmu, datang. Walaupun lapar, belum makan, belum minum, disuruh ke masjid. Hayya shalah, datang, disuruh bersedekah, baru menguji emas dengan api, gali tanah dapat batu hitam. Bagaimana membedakan batu dengan emas? Nyalakan api, bakar. Kalau setelah dibakar dia meleleh, hilang hitamnya, nampak kuning menyala, berarti dia emas. Bawa pulang ke rumah. Tapi ketika kau bakar, sudah 5 jam dibakar, tidak meleleh, makin hitam, berarti dia batu gilingan. Tak usah kau bawa di rumah banyak. Menguji orang dengan api tidak. Menguji api dipakai untuk menguji emas. Emas diuji dengan api. Orang diuji dengan uang. Kalau mau menguji kawan, ujilah dia dengan uang. Nabi Isa punya murid Nabi Isa banyak, tapi muridnya ini diuji. Siapa yang mau menunjukkan persembunyian Nabi Isa, ditesnya. Kalian ini murid Nabi Isa, betul? Nabi Isa menangkap oleh Raja Romawi, karena murid Nabi Isa jamaahnya sudah mulai ramai. Karena muridnya ramai ini orang Romawi terancam. Nanti bisa-bisa dia mengkudeta, mengadakan revolusi. Ini harus diwaspadai. Tangkap Nabi Isa. Tak bisa, karena murid-muridnya setia. Tapi ada satu yang dibayar dengan uang, menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Nama pengkhianat itu Yudas Iskariot. Maka tentara beserta yang akan menangkap dari Romawi sudah siap. Tangkap Nabi Isa, dia harus kita bunuh. Tapi Nabi Isa lama betul tidak keluar. Dipanggillah Yudas. Ini tempat persembunyian kan? Betul. Coba kau cek ke dalam. Apa yang di dalam lama-lama? Yudas pun pergi ke dalam. Ini berapa duit keping uang emas Yudas? Ya, Yudas masuk ke dalam mengecek Nabi Isa. Yudas pun tidak keluar juga lama. Mau ditelepon HP belum ada. Akhirnya kata Panglima Romawi, serbu, tangkap dia. Mereka pun menangkap ke dalam.
disitulah terjadi mukjizat. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menangkap Isa. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Lalu siapa yang mereka tangkap itu? Walakin syubbiha lahum, murid yang berkhianat itu diserupakan Allah wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Makanya yang kurus macam saya jangan dekat-dekat saya. Ini terjadi penangkapan diserupakan wajahnya macam wajah saya. Walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Itulah dia Yudas, sang pengkhianat. Pengkhianat hukumannya tidak dibunuh, tapi kematiannya disiksa luar biasa. Dibuatkan palang salib, lalu dia dipaku tangannya. Bayangkan sakitnya paku. Lalu kemudian ketika dia sedang disalib, datang burung gagak mematok kepalanya dan mencongkel isi matanya. Itulah yang layak bagi seorang pengkhianat. Gara-gara apa dia berkhianat? Gara-gara duit. Gara-gara duit orang bisa masuk surga. Mana contoh orang masuk surga gara-gara duit? Nih, siapa yang mewakafkan tanah masjid besar Taqwa Gandapura? Siapa yang membeli semen? Walaupun semen kasar, semen halus belum lagi. Siapa yang memasang atap seng untuk sementara, atap permanen belum lagi. Ini adalah orang-orang yang sudah lulus seleksi. Makanya mari kita uji subuh ini. Diuji kakinya dapat, diuji telinganya siap, diuji matanya siap, tapi diuji duitnya. Sekarang kita uji duitnya. Mana kotak sedekah? Rupanya di Masjid Taqwa Gandapura tidak lagi pakai kresek, pakai plastik. Gak main di Gandapura pakai kantong sedekah Ustaz. Terus kami langsung transfer rekening. Langsung buka HP. Uang Anda sudah terkirim. Begitu menengok report laporannya menangis. Kenapa salah ketik? Oh, kirim 100.000 terkirim 1 juta. Kalau tidak tahu yang membuat engkau masuk surga adalah salah ketik yang itu. Duit yang kau simpan berjuta-juta di rumah dalam lemari besi, kau kunci lemari besi, dikunci lemari besi beratnya 200 kilo, dikunci, kuncinya disimpan, diletakkan di dalam kamar, kamarnya dikunci, kuncinya disimpan, diletakkan dalam rumah, rumahnya dikunci, tinggal di dalam komplek, kompleknya dikunci, kuncinya hilang kebakar. Mana duitnya kau simpankan? Dan duit yang kekal abadi mana? Inilah yang kau berikan keramik. Oh belum. Inilah yang kau berikan cat. Belum juga. Inilah yang kau pasangkan atap. Belum juga. Ternyata orang yang semangat sedekahnya itu hebat. Melihat bangunan seperti ini dia tersenyum. Kenapa? Ini adalah tempat investasi saya dunia akhirat. Adapun orang yang pelit, orang bakhil, orang kedekut, orang kikir, menengok masjid belum selesai, kumat dalam gigi. Hancur, kacau, dua duit. Jadi kalau Bapak Ibu tengok ada jamaah yang tiba-tiba subuh ini mukanya pucat, itu tak lama lagi. Sampai hari Jumat nampaknya sudah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka dalam Islam diajarkan di antara kita yang ramai ini siapa yang paling mulia? Apakah tengku? Apakah ustaz? Apakah pak polisi? Apakah pak tentara? Apakah sipil? Apakah PNS? Yang antara kita bisa yang paling mulia al-mu'min
kuat tenaganya, kuat ilmunya, kuat duit finansialnya. Khairun, dia yang paling baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minil dha'if, daripada mukmin yang lemah. Lemah badan, letoy, lesu, lunglai, loyo, lemas. Bawaannya muat. Lemah ekonomi, miskin, susah, fakir, melarat. Lemah iman, tak sholat, tak puasa, tak haji, tak sedekah, tak infak, tak wakaf. Apalagi ditunggu neraka jahanam. Apa yang dibanggakan? Ada orang lemah ekonomi, imannya kuat. Ada orang lemah iman, duitnya banyak. Ada orang lemah duit, lemah iman, punya kekuasaan politik. Maka yang paling baik adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz politiknya kuat. Kalau hidup Umar bin Abdul Aziz itu sekarang presiden berapa negara aja. Kita hitung kekuasaan Umar bin Abdul Aziz dari Yaman sampai ke Maghrib. Kita hitung dari Yaman sampai ke Maghrib. Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, 10 negara. Kalau hidup Umar bin Abdul Aziz itu sekarang 10 negara dalam genggaman kuasa. Tidak ada fakir miskin zaman Umar bin Abdul Aziz. Ini zakat. Kalau ada yang menerima zakat karena fakir, karena miskin, datang ke sini. Tidak ada. Berapa lama dia berkuasa? Tak sampai 3 tahun. Kekuasaan dia punya, duit dia ada, imannya kuat, dan dia dilahirkan dari seorang nenek yang solehah. Masya Allah, nenek Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab razia malam. Umar bin Khattab razia ke pasar-pasar, ke rumah-rumah. Tiba-tiba Umar bin Khattab mendengar ada seorang perempuan menyuruh anaknya, campur susu kambing itu dengan air. Hei anakku, campur susu kambing itu dengan air. Perempuan kok suaranya gitu Pak Ustaz? Oke, kita pakai suara perempuan. Campur dengan air. Anda tahu. Jadi masalahnya campur susu kambing itu sudah ada sejak zaman dulu. Tapi perempuan ini berkata, aku tidak mau, karena Umar tidak ada. Tapi Allah tahu. Mendengar itu Umar bin Khattab mencatat rumah itu baik-baik. Ini rumahnya. Besok pagi Umar bin Khattab mengumpulkan menteri-menterinya. Dia cerita, tadi malam waktu saya belusukan, saya dengar ada anak perempuan yang tidak mau mencampur susu kambing dengan air. Rumahnya sudah saya tandai. Air pasukan, bawa perempuan itu, mau aku bina untuk anak. Nah itu pemimpin dulu sama sekarang beda. Kalau pemimpin dulu bina dia untuk anak. Dari sekarang bina. Bina dia untuk anak. Anak Umar bin Khattab ada yang lajang belum menikah. Kau menikah dengan dia, maka lahirlah anak perempuan, lahirlah cucu. Cucu pernikahan anak Umar yang soleh, yang baik, dinikahkan dengan perempuan yang solehah, yang amanah. Maka lahirlah seorang anak laki-laki yang gagah perkasa bernama Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan laki-laki yang soleh-soleh ini bertemu dengan perempuan yang amanah-amanah pula. Yang bilang amin yang putih. Yang udah nikah kalau dia bilang amin itu maksudnya itu anaknya. Kita jangan suku-suku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin diceritakan Abdul Somad? Silakan kau jadi orang kaya, silakan. Tapi jangan kau campur susu kambing dengan air biasa. Kalau mau ngasih susu, kasih saja susu. Kalau tak ada, kasih saja air putih. Urusan ini jangan kau campur warnanya warna susu, rasanya rasa air putih. Karena setiap
setiap kezaliman tidak akan pernah memenangkan. Kenapa perang Uhud umat Islam kalah? Karena berkhianat. Pengkhianatan tidak pernah membangkitkan kemenangan. Itu janji Allah. Umat Islam dipasangkan di pasukan pemanah di atas Jabal Rumah. Hai tentara, ini 70 orang pemanah siap. Jangan turun. Nanti kalau aku menang, kalian jangan turun. Kalau aku kalah, kalian jangan turun. Awas dari atas. Baik ya Rasulullah. Tiba-tiba pasukan Nabi di bawah menang. Menang pasukan Nabi. Melihat pasukan Nabi menang, tentu banyak ghanimah harta rampasan perang. Tergoda, terpukau. Mereka turun dari atas merebut di bawah. Datang pasukan Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Semua mereka berputar dari balik bukit. Mereka serang dari arah kanan, mereka serang dari arah kiri. Meninggallah paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hidungnya digunting, telinganya dipotong, ditusuk dengan benang, dengan jarum, dijadikan rantai oleh orang kafir musyrik. Mana singa Allah? Mana pedang Allah? Mana tentara Allah? Kalah. Kenapa kalah? Karena satu pengkhianatan. Maka jangan pernah berkhianat. Allah tak pernah tidur. Jangankan tidur, mengantuk saja tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Siapa yang berkhianat, maka dia akan kalah, baik dalam urusan dunia apalagi urusan akhirat. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang mencari rezeki ini. Ikan sudah busuk, insannya sudah putih. Bagaimana supaya ikan ini laku? Diambil darah sapi, dioles-oleskan di insang ikan. Kebetulan tukang jual ikan dekat jualan dengan tukang jual belut. Darah belut merah, diambil dalam belut, dioleskan. Datang orang mau beli ikan, tengok, segarnya merah. Laku. Sampai di rumah dimasak, lakinya makan. Allah membarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemana orang belanja dikasih, kau belikan busuk. Mengamuk mereka di rumah. Gara-gara siapa? Gara-gara pedagang yang berkhianat. Makanya ada satu surat khusus untuk orang yang ingin cari duit, tapi dengan cara tipu-tipu, bohong-bohong. Apa kata Allah? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang memain-mainkan timbangan. Alladzina idza tanu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka menimbang curang, kalau dia membeli matanya tajam, kurang. Ini kurang satu mata, ini kurang satu orang. Kalau baca Quran tak nampak, tapi kalau timbangan nampak. Wa idza kaluhum aw wasanuhum yusirun. Tapi kalau dia yang menimbang barang orang, dia selalu merugikan, menganiaya orang-orang seperti ini. Maka tidak ada balasan bagi mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man wasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang curang, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagaimana kita sholat tak pernah curang, maka di luar sholat tak pernah curang. Ada tak orang yang dalam sholat curang? Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Tanya sama makmum, Pak Imam kenapa enggak selesai? Diskon. Tak ada. Dia lengkapkan sampai akhir. Dia bacakan ayat. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Karena Islam mengajarkan kita jangan pernah berkhianat. Begitu juga dengan masalah duit yang masuk ke kotak ini, jangan dikhianati.
Kotak yang disebar 10, baliknya mesti 11. Jangan sebar 10 balik 9. Sudah lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang curang itu yang dia cari apa? Yang dia cari duit, mobil, rumah, harta, benda, materi. Pernahkah dia menikmatinya? Berapa banyak memburu harta tapi tak sempat menikmati harta. Pergi pagi sebelum sholat subuh, pulang setelah sholat isya. Sholat tinggal, puasa gak pernah, haji gak mau, sedekah tidak, ke masjid tidak sama sekali. Duit yang dicari tak pernah dinikmati. Duit banyak di bank, ditabung. Pergi ke rumah makan, terhidang semua makan. Bapak silakan makan. Ada kepiting, ada cumi, ada ikan, ada udang. Pesanan saya belum datang. Sudah semua Pak, silakan. Belum. Apa pesanan Bapak? Kentang rebus nggak pakai garam. Kenapa nggak makan ini? Kepiting nggak bisa. Kenapa Pak? Kolesterol. Ini daging kambing. Darah tinggi. Ini kolak. Dia bebas meletus. Ini pek melinjur, asam urat. Nasi juga nggak bisa karena ada gula di dalamnya. Betapa dicari. Aneh manusia ini. Manusia mengorbankan kesehatannya demi untuk mencari uang, dan setelah uang didapat untuk membeli kesehatan. Rumah sakit makin besar, dokter spesialis makin banyak, tapi nyawa makin tak bisa diselamatkan. Orang zaman dulu umurnya tua-tua, badannya sehat-sehat, dia sholat subuh dulu berjamaah, habis sholat subuh dia sarapan pagi di rumah, setelah itu baru dia pergi kerja. Mama, papa pergi dulu, dah mama. Nanti sebelum maghrib dia sudah pulang ke rumah, dia sempat duduk-duduk ngobrol minum kopi, mendengar azan maghrib dia ke masjid, dari maghrib ke isya dia baca Quran, ngaji, habis isya dia pulang ke rumah, lalu kemudian sempat ngobrol-ngobrol baru tidur malam. Orang dulu anaknya 10, orang sekarang anak 1. Kenapa tidak banyak? Gak sempat, sibuk balas WhatsApp. Orang dulu pulang dari sawah, capek, sholat isya, makan ikan asin sambil belajar, di lampu, tidur 10. Nama itu yang dimuliakan Allah. Jadi sebetulnya dunia ini makin baik atau makin kacau? Makin baik. Kalau kita mengisinya dengan baik. Mana contoh dunia makin baik? Dulu orang kalau mau pengajian datang ke masjid, kalau tidak ke masjid tak dengar pengajian. Sekarang ada saudara kita yang sakit di rumah, ada orang tua yang tak kuat ke masjid, dia bisa dengar pengajian. Dari mana? Dari radio di Raja FM 106,2. Kira-kira dunia ini makin baik atau tak? Tergantung kita melihat dari sisi mana. Ustaz Somad baru sekali dibawa Tengku Fadil Rahmi kemarin ya. Yang membawa saya ke Aceh ini kemana-mana itu cuma satu orang Bapak Ibu, namanya Tengku Haji Fadil Rahmi, ketua IKAT. Bukan IKAT yang mengikat kambing, mengikat ayam. Ini ya IKAT. Nah, IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah, alumni Maroko, alumni Aljazair, alumni Tunisia, alumni Mesir, alumni Sudan, se-Aceh. Oh, otak sudah mulai mendekat kemari. Terasa dekat jantung kita tak normal. Maka ketua Ikatan Alumni Timur Tengah ini Tengku Haji Fadil Rahmi. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih Tengku Haji Fadil Rahmi. Kalau bukanlah karena beliau, Ustaz kenal beliau ini di mana? Oh, pertemanan kami sudah lama Bapak Ibu. Tahun 1993, 26 tahun yang lalu.
ketika kami masih sama-sama sekolah di pesantren Darul Arafah Medan. Cuman bedanya dia senior saya, kakak kelas saya. Setelah itu pergi ke Mesir, dia 96, saya 98. Di Mesir lagi kakak kelas juga. Kemudian setelah itu pulang, saya pulang ke Riau, dia pulang ke Aceh. Dia jadi tengku, saya jadi ustaz. Akhirnya kami dipertemukan lagi. Hati kami boleh jauh, jasad kami boleh jauh, tapi foto kami berbeda. Jangan Masya-Allah, tabarakallah. Tapi beliau walaupun kakak kelas saya, dia rendah hati. Kata dia ke tukang digital printing untuk adik kelas saya itu buat gambarnya besar. Karena dia kurus. Buat dia besar. Biar jamaah yakin. Nah, sedangkan aku katanya buat aja gambar kecil. Karena dia besar. Dia beratnya 100 kilo Bapak. Saya 50 kurang sedikit. Tapi walaupun kami berbeda asal, satu Melayu Riau, satu Aceh, berbeda pula fakultas dia syariah hukum Islam, saya Usuluddin, berbeda pula panggilan, saya dipanggil Ustaz, itu pun tak pula lengkap sampai ujung, cuman ujung aja us. Tapi kami tetap bersatu dalam amal soleh, bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam. Saya kalau udah mau tanya dekat hilang konsentrasinya. Bagus kita kasih dia dulu cepat dia pergi. Oh, kalau tahu saya banyak 2000, saya kasih 2000. Ustaz Somad ini kalau ngomong selalu menyakitkan hati. Insya Allah Bapak Ibu maafkan semua segala salah saya dulu. Nampaknya sedikit aja. Setelah saya melihatkan Allah SWT, dari mulai gelap tadi saya ceramah, tak nampak waktu gelap tadi, rupanya di luar jendela banyak. Masya Allah. Padahal itu Bapak, teras masjid itu dibuat untuk perempuan yang sedang haid. Bapak jangan sakit hati. Saya cuma mau menyampaikan dalam mazhab Syafi'i, perempuan sedang haid tak boleh masuk masjid. Nyatanya masjid-masjid di Aceh itu dibangun oleh arsitek yang ngerti tinggi. Sekarang banyak masjid tak ada teras. Kalau masjid tak ada teras, gimana perempuan haid mau mendengarkan pengajian? Coba tengok masjid di Aceh, pasti ada terasnya. Untuk apa? Untuk perempuan haid. Tapi di ganda pura, tempat perempuan haid itu pun diisi oleh laki-laki. Saking semangatnya sholat berjamaah. Ini sholat subuh ini, sholat subuhnya saja. Kalau sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, maka Palestina tak lama lagi akan merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Saya mancing takbir itu untuk ngetes jamaah ini anak muda atau orang tua. Dari bunyi takbirnya anak muda. Kalau orang tua mana kuat takbir? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau menjaga supaya rezeki ini tetap diturunkan Allah, tidak ada cara lain dengan sholat berjamaah, ramaikan masjid, silaturahim tetap dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ibu, Syekh Pak, bersalaman. Sebelum sholat salaman, boleh. Selesai sholat salaman, mantap. Habis doa salaman, baik. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Sehat Pak Kapolres. Mau pejabat, mau wakil bupati, mau wakil Kapolres, mau Bapak Dandim, kalau sudah masuk ke masjid ini, semuanya menempelkan kening tempat paling tinggi, paling mulia Allah.
walaupun lantainya belum dikasih rambut. Aku tak mau lah menempelkan kening ke lantai, banyak pasir. Allahu Akbar, ditempelkan ini diam. Tak sah sholatnya. Karena rukun sujud 7, menempelkan 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Allahu Akbar. Kalau batal sujud, batal sholat. Karena rukun sholat diantaranya adalah sujud. Makanya ini disebut dengan masjid. Masjid sajadah, sujud. Padahal kita paling lama berdiri di sini. Padahal paling lama duduk, jalasa, majlis. Tempat duduk mestinya. Kita paling lama duduk, majlis. Tapi ini tidak disebut majlis, tapi disebut dengan masjid. Karena di dalam ini kita sedang bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya duduk di bawah. Ustaz Somad aja dikasih kursi. Di masa orang berebut-rebutan kursi, saya malah dikasih kursi. Berlomba-lomba orang mau dapat kursi, sampai menggantungkan gambar ke pohon kayu, sampai ngasih sembako, sampai ngasih amplop duit. Demi untuk apa? Untuk dapat kursi. Saya tak perlu mencari kursi, tidak. Kira-kira siapa yang paling hebat? Sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi, tak mencium bau surga. Abdul Somad, engkau kami kasih kursi bukan karena kau mulia, tapi supaya tinggi, karena ibu-ibu mau menengok dari jauh. Amin. Tadi kata Ustaz Fadil Rahmi kan, Ustaz Somad ceramah 60 menit, boleh lama-lama. Ada anak-anak, Allah, tabarakallah, mereka memperbaiki sehingga berbocor. Apa hukumnya jika seorang tengku Ustaz mengumpulkan KTP sebagai data, memberikan uang agar memilih caleg? Sesuai dengan judul pengajian kita, membagi uang kan? Bagus. Apa salah? Ambil uangnya, jangan joblos orangnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau ada ustaz mukordin jamaah, bapak RT, bapak RW, bapak Uci, tolong kumpulkan KTP, saya mau bagi-bagi duit. Siap. Siapa dia? Kumpulkan bagi. Nanti pas pengambilan duit, ambil duitnya. Jangan tolak. Yang ada kan doa tolak bala kan? Tolak duit ada? Mana ada? Ambil duitnya. Bawa ke masjid Gandapura, belikan semen. Tadi katanya siap diuji dengan apa? Menguji emas dengan api, menguji orang dengan uang. Dan ujian terberat adalah 17 April pagi menjelang TPS. Itu nanti baru nampak ujian. Ustaz Somad kalau ada yang ngasih, Ustaz ambil. Saya ambil. Antarkan ke panti jompo anak yatim fakir miskin. Maka nanti yang udah banyak dapat, siap-siap datang ke masjid Gandapura, tanya Tengku Imam, berapa sak semen lagi yang perlu? Berapa kerikil lagi? Mau bantu? Enggak, ada beberapa di rumah mau disalurkan. Itu jangan dimakan duitnya. Haram itu. Itu duit sombong. Mana Rasulullah SAW yang sudah pernah makannya ganti. Ustaz Somad pernah dapat? Belum lagi. Kalau dapat Pak Ustaz, saya ambil. Kalau kira-kira 100.200 tanggung. Kalau dia kasih 10 juta Pak Ustaz, istiqoroh.
Usolli sunnatul istikharah money politik. Yang istikharah itu kalau pilihannya antara baik dan sangat baik, baru istikharah. Kalau jelas haram sama haram tak ada istikharah. Yang namanya haram dengan haram itu tak ada istikharah. Kau dari mana tadi? Istikharah. Milih antara apa? Antara babi sama anjing. Jelas haram itu, duit haram itu tidak boleh dimakan. Nah kalau gitu nggak boleh dimakan, belikan ke ban mobil aja, jangan meletup di jalan, mati konyol. Kalau gitu belikan ke air minum aja Pak Ustaz. Doa tidak dikabulkan Allah. Pagi petang berdoa, Allahumma inna fi man hadais wa afina fi man afait. Doa tak dikabulkan Allah gara-gara makan haram. Dapat duit disebarkan oleh papa, mengumpulkan KTP 100.000, dibelikan ke beras, masuk ke rice cooker jadi nasi disuap sepiring jadi darah haram masuk ke badan. Belum makan haram, baru cerita haram aja udah rusak mikrofon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mantap. Kecil dia, suaranya mantap. Makanya kita tidak boleh mengukur orang. Ada caleg itu besar, duitnya sedikit. Ada caleg itu kecil, duitnya besar. Mantap. Memang mesin ganda murah tak siap, tapi mikrofon banyak. Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka jangan sampai duit haram dikau kasihkan ke mulut anak-anakmu. Antarkan kemana? Panti asuhan anak yatim Muhammadiyah. Ustaz tahu dari mana? Itu ada tulisan. Tapi katanya ini duit haram. Kenapa kita kasihkan duit haram ke anak yatim? Duit ini haram kalau dimakan anak istri kita. Tapi kalau kita kasihkan ke umat, ini duit ini milik umat, dibalikkan kepada umat. Duit umat dibalikkan kepada umat. Anak yatim itu umat, masjid ini umat. Duit umat balikkan kepada Setelah saya pikir-pikir Pak Ustaz, ya apa yang kau pikir? Saya ini umat. Dan Ustaz Somad kan duit umat balik ke umat kan dia. Datang dia ke Tengku. Assalamualaikum Tengku imam besar dia. Saya ini umat apa tidak? Kamu adalah umat Muhammad. Ingat, kau boleh memain-mainkan dalil, tapi Allah Maha tahu. Allah tak pernah tidur. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Kau tahu engkau sudah memain-mainkan hukum, wahai Tengku, wahai Ustaz. Kau sudah memain-mainkan dalil. Kami tahu. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Tolonglah Tengku jadi imam sholat jenazah. Jenazah siapa? Jenazah anjing. Ini perbuatan bid'ah. Tidak pernah Nabi mengajarkan sholat jenazah pada anjing. Anjing mati campakkan saja. Tanam ke tanah biar jangan busuk bau bangkai. Tidak ada dalilnya. Tapi ini wasiat. Wasiat dari siapa? Tadi malam aku bermimpi anjingku itu berwasiat. Kalau aku nanti tolong sholatkan jenazahku dan mintalah pada Ustaz Tengku itu dan berikan kepada dia 100 juta. Ya. Tunggu, saya pulang ke rumah, saya cari itu dalam kitab. Tunggu sebentar ya. Pak Lama datang. Gimana Tengku pesan? Sudah saya buka-buka kitab. Ternyata anjingmu ini nasabnya masih ada keturunan dengan anjing Ashabul Kahfi. Begitu disebutkan dalam kitab
kitab Fulan bin Fulan halaman 120, maka gimana? Harus kita laksanakan sholat jenazah. Ustaz baca di mana nih? Di grup WhatsApp. Allah tahu kau sudah memain-mainkan dalil, wahai ustaz setan. Karena kau memperturutkan hawa nafsu. Inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Siapa dia? Kama salil kalbi. Ada orang yang seperti anjing. Bagaimana dia? Kau lempar pakai batu, lidahnya menjulur, kau biarkan intatrukhu yalhas, kau biarkan pun autatrukhu yalhas, kau biarkan pun lidahnya tetap menjulur, kau lempar batu pun lidahnya tetap menjulur. Allah cerita anjing itu tentang siapa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia memperturutkan hawa nafsunya, maka dia seperti seekor anjing. Allah bercerita tentang seorang laki-laki yang punya ilmu agama, dan ilmu agama itu dia perturutkan hawa nafsunya. Itulah dia seorang bernama Bal'am. Buka dalam tafsir namanya Bal'am. Saya belum pernah jumpa orang pas ceramah, kenalkan nama saya Bal'am. Karena Bal'am adalah tokoh agama. Kalau politikus jahat, orang tahu ini jahat. Kalau ada orang kaya jahat dan tenir, orang tahu ini jahat. Tapi kalau tokoh agama menjadi penjahat, dia bisa mencarikan dalil-dalilnya untuk money politik. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari money politik. Amin. Ini jawab jujur Pak Ustaz ya. Dari lubuk hati yang paling dalam. Tolong nanti kalau mau di-upload jangan dimasukkan di sini dan bohong. Pernah tak Ustaz dapat money politik? Ustaz Somad nanti malam datang acara pertemuan para kiai, ustaz dan dai. Tapi dalam hati saya ini pasti ada bagi-bagi ide politik. Dalam hati saya juga datang saya. Dalam hati jangan datang. Ini politik. Kata yang satu, tak apa-apa. Tengok-tengok aja. Akhirnya saya pun datang. Jadi sok paling belakang. Mulailah mereka berpandu. Mari kita dukung. Mari. Wah gila, kain sarung. Kain sarungnya biasa aja, dibalik kain sarung itu. Wah sedapan, masuk ke mobil, hidupkan kunci, begitu diinjak kopling, jebol. Buka amplop duit haram tadi 1 juta. Membetulkan kopling di bengkel, sini tasnya. Dan dalam hati berkata, betul kan Somad? Kau rugi 500 ya? Arab tidak akan kemana? Makan lagi kan? Arab. Tiba-tiba sakit aja jantung koroner. Orang pakai cincin di sini, kita di sini. Orang naik mobil 120 nyantai. Kita baru 40. Makanlah duit Arab. Duit Arab itu akan ke haram juga berugian. Apa namanya? Duit antu dimakan setan. Nauzubillah. Jadi sudah Somad serius nih, jangan kita makan. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Selesai. Ceramah pun selesai. Oke, jam 6, sekarang jam 7. 60 menit sudah kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita yang mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Ala hadhihi ya kulliyatin salihah al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhihi al-jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah
jamaah yang hadir sholat subuh ini ya Allah. Allahumma ja'al jama'an hadza jama'an marhumah. Amin. Pertemuan kali ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Amin. Perpisahan setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ansurna, tolong kami alal qaumil kafirin, menghadapi orang kafir, alal qaumil zalimin, menghadapi orang zalim, alal qaumil fasiqin, menghadapi orang fasik, alal qaumil munafiqin, menghadapi orang-orang munafik. Allah masukna imaman adila, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Dan sallim alaina bi dzunubina la yaghfiruka wa